Bagaikan duet maut legendaris antara Benyamin Sueb dengan Ida Royani yang sukses menghasilkan lagu-lagu fenomenal pada masanya. Maka duet maut antara Seiji Ishii, sang kreator game Tekken, dan Akira Toriyama, sang kreator manga Dragon Ball, sukses menghasilkan sebuah game fighting 3 dimensi yang sangat revolusioner pada masanya. Meski sayangnya sekarang mulai banyak dilupakan oleh banyak gamer. Maka nggak perlu berlama-lama nungguin Benyamin Sueb selesai nonton film Cowboy di bioskop. Selamat datang di Gamer Paruh Waktu. Kita akan ngomongin game retro tiap akhir minggu. Ya, mari kita mulai ngomongin ulasan game Tobal nomor 1 dan Tobal nomor 2. Sebuah game mahakarya yang juga revolusioner dan memiliki pengaruh besar pada genre game fighting 3 dimensi yang sayangnya kurang dikenal atau diingat oleh banyak gamer di era modern. Saya masih ingat sensasi penasaran saat pertama kali melihat gambar game Tobal pada Rubik Game di tabloid Tablo. Hal itu karena adanya ilustrasi karakter yang terasa sangat familiar banget karena dibuat oleh Akira Toriyama. Meski pada akhirnya butuh waktu beberapa tahun untuk saya akhirnya bisa memainkan game Tobal nomor 2 di rentalan, karena ya di rental langganan tuh nggak menyediakan kaset gamenya, dan kita butuh membujuk rayu sampai si bos pemilik rental mau mencarikan kaset CD game Tobal ini. Nah, kenapa kok Tobal nomor 2? Ya, sesederhana kami melihat artikelnya membahas game Tobal nomor 2 tanpa tahu ada Tobal nomor 1. Meski akhirnya saya juga memainkan game Tobal nomor 1 beberapa tahun setelahnya pada emulator EPSXE di PC Pentium 2 saya waktu itu. Game Tobal nomor 1 dirilis untuk konsol PS1 pada tahun 1996 dan dipublikasikan oleh Squaresoft serta diproduksi oleh Dream Factory. Nah, Dream Factory ini adalah studio game di bawah Squaresoft yang didirikan oleh Seiji Ishii pada tahun 1995 selepas dia keluar dari Namco setelah proyek Tekken 2. Game Tobal nomor 1 sendiri awalnya direncanakan sebagai game fighting yang menggunakan karakter-karakter dari game Squaresoft sebelumnya, yaitu Chrono Trigger. Tapi menariknya, Seiji Ishii memberikan permintaan pada Squaresoft supaya untuk proyek game Tobal ini dia diizinkan berkolaborasi dengan Akira Toriyama. Sebuah permintaan yang akhirnya dikabulkan oleh Squaresoft. Akan tetapi, kehadiran Toriyama membuat konsep awal gamenya berubah, di mana Toriyama tak ingin game Tobal menggunakan karakter-karakter dari game Chrono Trigger. Beliau ingin game Tobal ini menggunakan karakter-karakter orisinil supaya game Tobal memiliki identitas uniknya sendiri dan tidak berada di bawah bayang-bayang Chrono Trigger yang memang sangat fenomenal banget pada waktu itu. Bagi yang belum subscribe, bisa subscribe sekarang, mumpung subscribe belum dikenakan pajak. Kemudian menariknya lagi, pada CD game Tobal nomor 1 juga menghadirkan bonus CD berisi demo game Final Fantasy VII dan trailer Final Fantasy Tactics, Bushido Blade, dan Saga Frontier. Dan gilanya lagi, game Tobal selain memiliki mode game fighting 3 dimensi, juga memiliki mode adventure bergenre dungeon crawler roguelike, yang intinya kita akan menjelajah dungeon dengan map yang akan selalu berubah-ubah. Dan ini replayability-nya tinggi banget. Entah siapa yang punya ide tersebut, tapi saya akui memang sangat-sangat keren. Sedangkan untuk game Tobal nomor 2 nantinya akan dirilis pada tahun 1997 yang sayangnya eksklusif hanya untuk pasar Jepang saja. Padahal dikabarkan game Tobal nomor 1 termasuk sukses secara komersil di Jepang sana, tapi gosipnya hal tersebut terjadi karena Squaresoft merasa game Tobal nomor 1 laris manis hanya karena ada demo game Final Fantasy VII saja. Game Tobal nomor 2 juga disebut menjadi game PS1 pertama yang mendukung gamepad DualShock dari Sony. Untuk informasi, Seiji Ishii ini adalah sosok yang pernah menjadi game designer pada game Virtua Racing dan Virtua Fighter pertama saat dia masih di Sega. Kemudian beliau pindah ke Namco dan menjadi sosok penting yang menciptakan game Tekken pertama dan Tekken kedua sebelum akhirnya keluar dan membuat studio Dream Factory. Kalau untuk Toriyama, ya nggak perlu dijelaskan lagi lah ya, semua juga pasti tahu siapa beliau ini. Dan menariknya, pada game Tobal nomor 2, Toriyama juga hadir sebagai karakter rahasia bernama Tori, meskipun hadirnya dalam wujud avatarnya yang juga pernah muncul pada komik Dr. Slump. Yang ini. Untuk aspek gameplay,
Tobal memiliki dua game mode, yaitu mode fighting dan mode quest atau mode adventure. Oke, kita bahas dulu soal mode fightingnya dulu. Dimana berbeda dengan game Virtua Fighter 1 dan 2, Tekken 1 dan 2, maupun Dead or Alive pertama yang secara gameplay adalah game fighting 2,5 dimensi, maka secara gameplay, Tobal memperkenalkan mekanik untuk bisa bergerak ke segala arah secara horizontal dengan lebih baik lagi. Meski pada waktu itu arah geraknya masih sebatas 8 arah dan belum 360 derajat. Jadi karakter yang bertarung pada game Tobal nggak cuma bisa bergerak maju atau mundur secara horizontal seperti pada Virtua Fighter, Tekken, ataupun Dead or Alive pada waktu itu. Dan ini adalah sebuah hal yang nantinya akan diaplikasikan ke game Dead or Alive 2 dengan lebih baik karena sudah menggunakan full 360 derajat berkat adanya tombol gerak analog pada gamepad Sega Dreamcast. Dan juga waktu itu tombol analog sudah menjadi hal yang wajib pada konsol game. Dan sekedar informasi saja, game fighting pertama yang memungkinkan karakternya bergerak ke beragam arah secara horizontal adalah game Dark Age dari Sega. Tapi waktu itu memang gamenya masih terasa belum matang konsepnya, jadi kurang begitu populer. Ya, lagi-lagi sebuah inovasi dari Sega. Dengan adanya sistem gerak ini memberikan dimensi baru pada strategi pertarungan, misalnya pada mekanik ring out, di mana kita sekarang bisa menghindar dan melakukan counter attack dari berbagai sudut. Jadi bukan cuma maju dan mundur saja. Kemudian sistem grappling pada game Tobal juga sangat kompleks, bahkan dibandingkan sistem grappling pada game Dead or Alive yang pertama. Hal ini karena pada game Tobal, ketika kita menggrappling lawan, maka kita memiliki berbagai opsi, seperti melakukan bantingan langsung, ataupun memukul arah atas, ataupun memukul arah bawah. Bisa juga kita mendorong atau menarik mereka ke semua tempat, ke semua arah maksudnya. Dan lawan juga dapat melawan setiap opsi ini selama timingnya juga tepat. Maka sistem ini menciptakan gameplay dengan kedalaman strategi yang belum pernah ada sebelumnya di genre fighting game pada saat itu. Sedangkan untuk quest modenya, Tobal memiliki perpaduan genre dungeon crawler dan roguelike dengan mekanik game fighting, di mana pada quest mode ini terdapat 30 level untuk dijelajahi, lengkap dengan beragam item, power up, musuh, jebakan, maupun jalan cerita tersendiri. Di mana dengan memainkan quest mode, nantinya kita bisa membuka karakter-karakter baru, termasuk menangkap para monster yang berkeliaran pada game Tobal nomor 2, untuk kemudian digunakan sebagai karakter pilihan pada game fightingnya, ada pada mode fightingnya. Dengan jumlah total karakternya nanti bisa mencapai lebih dari 200 karakter. Dan saya sendiri belum pernah menangkap sebanyak itu, karena seingat saya cuma sampai belasan doang nangkepnya. Karena saya lebih menikmati mode fightingnya pada waktu itu ya. Kalau sekarang sih saya sangat menikmati mode questnya ini. Nah, selain itu, pada Tobal 2 juga memiliki sistem upgrade ala game RPG, dengan setiap bagian tubuh bisa ditingkatkan levelnya, kekuatannya secara terpisah. Dan hal ini menjadikan mode quest pada Tobal 2 memiliki replayability yang jauh lebih tinggi daripada Tobal yang pertama. Nah, dengan adanya quest mode ini, maka ini adalah yang pertama kalinya ada dalam game fighting. Maka wajar jika adanya mode seperti ini, kelak akan dianggap menginspirasi mode sampingan berkonsep serupa pada game fighting yang lain, seperti Tekken Force pada Tekken 3, Edge Master pada Soul Edge, GG Boss pada Guilty Gear Isuka, quest mode pada Virtua 4 Evolution, dan lain sebagainya. Secara presentasi, jujur saja menurut saya ada dua pandangan yang cukup berbeda di sini. Yang pertama adalah soal desain karakter dan desain dunianya yang menurut saya keren banget. Oke, ini mungkin terdengar cukup bias karena saya adalah penggemar komik Akira Toriyama seperti Dr. Slump dan juga Dragon Ball, tapi saya yakin banyak yang setuju dengan pendapat saya akan hal ini. Karena ya kita tahulah seperti apa kualitas dari seorang Akira Toriyama dalam menciptakan desain karakter dan desain dunia. Kemudian pendapat kedua adalah soal visual in-game-nya, di mana secara poligon termasuk bagus dan detail untuk standar game 3 dimensi pada masa itu, tapi masih terasa terlalu datar, terlalu polos. Dan hal ini ternyata disengaja oleh Toriyama yang memang ingin tampilan dalam gamenya tidak menggunakan tekstur pada tiap poligonnya. Tujuannya adalah untuk memberikan keunikan gaya visual tersendiri supaya tampak lebih nganime dari game fighting 3 dimensi kebanyakan pada masa itu.
Selain itu ada keuntungan teknis lain, yaitu loading time yang lebih cepat dan frame rate yang konsisten pada 60 fps. Nah, ini nih contoh lain memanfaatkan keterbatasan teknis untuk menjadi identitas unik tersendiri pada suatu game, dan bukannya memaksakan tampil dengan grafis wah meskipun harus mengorbankan performa seperti pada banyak game AAA modern saat ini. Dan kemudian menyalahkan gamer kalau perangkatnya tidak mumpuni. Beteloy. Sedangkan untuk audionya, saya cukup menikmati beberapa musik yang ada, terutama saat eksplorasi pada quest mode yang dipadukan dengan visualnya, itu bisa memberikan sensasi terasa mencekam tapi tidak terlalu mencekam saat berada di dalam dungeonnya. Jujur aja saya bingung menjelaskan istilah yang pas untuk hal ini, tapi yang intinya itulah penjabaran sensasi yang saya rasakan saat memainkan quest modenya dengan presentasinya itu, baik secara visual maupun audionya. Kemudian untuk interface-nya juga bagus, sederhana dan juga fungsional, meskipun memang interface-nya tidak terasa mewah, terasa simple dan sederhana. Secara cerita, pada Tobal nomor 1 ini mengambil setting pada tahun 2048 di sebuah planet bernama Tobal, di mana pada masa itu ditemukan material bernama Molmaran yang sangat langka dan sangat berharga. Maka dibuatlah turnamen secara transparan dan teraudit dengan sangat baik untuk menentukan siapa pihak yang berhak menambang material Molmaran tersebut selama 200 hari, dan begitu seterusnya berulang-ulang. Kalau dipikir-pikir, mereka ini sungguh beruntung. Planet Tobal ini tidak memiliki sosok goblin Nancula sebagai menteri pemberi izin tambang. Sedangkan untuk Tobal nomor 2, latar ceritanya terjadi beberapa tahun sebelum event pada Tobal nomor 1, dengan tema tentang perebutan material Molmaran. Tapi pada masa itu masih kacau balau karena belum adanya solusi yang disetujui oleh semua pihak tentang siapa yang berhak untuk mengelola tambang Molmaran ini. Yang intinya cerita pada game Tobal ini memang sangat klise dan sederhana, tidak terasa spesial sama sekali, memang garing. Secara keseluruhan, saya sangat menikmati memainkan game Tobal, terutama game Tobal nomor 2, dan saat memainkan ulang gamenya beberapa waktu yang lalu, di sela-sela waktu gabut saya jadi makin mengapresiasi game ini. Terutama setelah memainkan kembali quest mode pada Tobal nomor 2, dan ternyata saya menemukan banyak banget hal yang seakan terlewat saat saya masih bocil dulu. Ya maklumlah, dulu masih bocil dan sekarang sudah berbeda pengalaman dan pemahaman, dan itu memberikan persepsi yang berbeda. Dan ini juga kenapa saya sampai sekarang masih suka main game-game lama, karena selalu masih ada hal baru yang bisa saya temukan di sana. Game Tobal ini juga menjadi sebuah kombinasi nan ciamik dari Seiji Ishii dan Akira Toriyama, dan saya sendiri memberikan nilai A atau hampir sempurna untuk Tobal nomor 1 karena memang nantinya akan memberikan banyak peningkatan pada Tobal nomor 2. Sedangkan untuk Tobal nomor 2 saya memberi nilai S atau sempurna berkat banyaknya peningkatan yang diberikan, terutama quest mode yang sekarang bisa saya apresiasi dengan jauh lebih baik lagi. Nah, siapa saja yang dulu suka main game Tobal ini dan kamu lebih suka main mode fightingnya atau mode questnya? Yuk cerita di komentar. Mumpung musim Matoa baru dimulai.